Di video kali ini kita akan membahas hal yang menarik dalam bahasa Arab. Langsung saja coba perhatikan kalimat ini. Kemudian kalimat ini dan kalimat ini. Perhatikan baik-baik. Dari ketiga kalimat tersebut, apakah kalian menemukan perbedaan? Jika tidak menemukan perbedaan, apakah kalian berpikir bahwa ketiga kalimat tersebut itu mempunyai arti yang sama? Coba pikirkan baik-baik dan simpan jawabanmu di dalam hati. Oke, lanjut. Masih dengan kalimat yang sama. Oke, kalimat yang sama juga. Dan kalimat yang sama juga. Tapi di sini saya akan memberikan sedikit tambahan. Satu harokat di huruf ta. Masih satu harokat di huruf ta, tapi dengan harokat yang berbeda. Dan yang terakhir, sama, satu harokat di huruf ta, tapi juga dengan harokat yang berbeda. Jika saya tambahi satu harokat di satu huruf yang sama, namun harokatnya berbeda, apakah kalian masih berpikiran kalau ketiganya mempunyai arti yang sama? Oke, markihas. Mari kita bahas. Jadi bahasa Arab itu adalah bahasa yang sensitif. Maksudnya seperti apa? Maksudnya yaitu beda satu harokat itu bisa beda arti. Jadi misal ada satu kalimat, itu ada satu saja harokat di kalimat tersebut yang beda atau yang berubah, itu bisa merubah arti. Contohnya seperti kalimat ini tadi. Dalam kalimat ini itu terdiri dari 3 kata. Yang pertama akala, yang kedua tak, yang ketiga al-burtukol. Akala berarti makan. Kemudian al-burtukol yaitu artinya jeruk. Kemudian bagaimana dengan tak? Oke, kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Nah, ketiga kata ini, akala, tak, dan burtukol, itu kalau digabung itu menjadi satu kalimat. Di sini akala adalah sebagai predikat atau fiil atau kata kerja, kemudian taknya sebagai fa'il atau subjek, kemudian al-burtukol kedudukannya di sini sebagai maf'ul atau objek. Nah, dalam bahasa Arab itu susunan kalimat atau struktur bahasanya itu berbeda dengan bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris. Dalam bahasa Arab itu yang didahulukan adalah predikat atau fi'il, kemudian disusul oleh fa'ilnya. Jadi misal mau membuat jumlah fi'liyah, maka yang ditulis dahulu itu adalah fi'ilnya atau kata kerjanya, kemudian baru pelakunya atau fa'ilnya. Nah, di sini yang kita akan bahas adalah fi'il atau kata kerja dalam waktu lampau atau kata kerja yang menunjukkan waktu lampau. Dan di bahasa Arab itu disebut fi'il madhi. Kemudian subjeknya itu adalah isim domir. Di sini isim domir mutasil atau isim domir yang disambung. Jadi isim domir itu adalah kata ganti. Nah, di sini akala adalah fi'il madhi, kemudian tak itu sebagai isim domir yang di sini kedudukannya sebagai subjek atau fa'il. Isim domir itu merupakan kata ganti. Nah,
Dalam bahasa Arab, isim dhamir itu ada 14, seperti yang bisa kalian lihat di tabel berikut ini. Namun, kita tidak akan membahas semuanya. Di sini saya akan membahas 3 isim dhamir saja, yaitu anta, anti, dan ana. Jadi kita di sini hanya membahas 3 isim dhamir ini saja, karena menurut saya ketiga isim ini itu paling menarik jika digabung dengan fi'il madhi. Oke, lanjut. Nah, di sini saya punya statement. Ketiga isim dhamir kalau masuk ke fi'il madhi hanya berubah menjadi huruf ta di belakang fi'il dengan harokat fathah, kasroh atau dhammah. Bingung ya? Oke, langsung masuk saja ke contohnya atau ke penjelasannya. Misal nih anta, isim dhamir anta itu jika masuk pada fi'il madhi itu hanya diwakilkan dengan satu huruf saja, yaitu huruf ta dengan harokat fathah, yang berarti kamu laki-laki. Kemudian anti itu hanya diwakilkan dengan huruf ta, sama ya, yang berharokat kasroh, yang berarti kamu perempuan. Sedangkan ana itu hanya diwakilkan dengan huruf ta, sama, tapi dengan harokat dhammah, yang berarti saya. Jadi saya ulangi lagi, anta itu jika masuk pada fi'il madhi hanya diwakilkan dengan satu huruf dengan harokat fathah. Kemudian anti jika masuk fi'il madhi hanya diwakilkan dengan satu huruf ta yang berharokat kasroh. Dan ana jika masuk fi'il madhi diwakilkan dengan satu huruf ta yang berharokat dhammah. Sekarang kita masuk ke kata ini lagi. Nah, jadi kita terapkan. Oke, jadi kita akan masuk ke kata ini lagi dengan menerapkan rumus yang sudah saya berikan tadi. Jadi rumus ini menjadi pedoman kalian untuk mempelajari apa yang kita bahas di video ini. Untuk yang pertama, di sini saya menggunakan harokat dhammah. Jadi akaltu al-burtuqala. Oke, kita ingat rumus yang tadi bahwa ta yang berharokat dhammah itu sebagai perwakilan dari isim dhamir ana. Oke, jika masuk pada fi'il madhi jadinya ta dengan harokat dhammah. Jadi akaltu al-burtuqala, yang artinya saya telah makan jeruk. Oke. Kemudian kata yang selanjutnya saya ubah dengan kata yang sama, dengan kalimat yang sama persis, cuma berubah satu harokat saja menjadi akalta. Akalta al-burtuqala. Meskipun berubah satu harokat, di sini merubah arti dari kalimat itu sendiri, terutama di subjeknya. Jadi akalta al-burtuqala mempunyai arti kamu, untuk laki-laki ya, kamu laki-laki, kamu telah makan jeruk. Begitu juga jika saya mengubah dengan harokat kasroh, akalti al-burtuqala, yang berarti kamu perempuan telah makan jeruk. Disinilah uniknya bahasa Arab, berubah satu harokat bisa merubah arti secara signifikan. Dengan kalimat yang sama, dengan harokat yang sama, cuma beda satu saja harokat, itu bisa merubah arti. Oke, sampai di sini paham? Kalau belum, coba putar ulang videonya dan pahami dengan baik. Kalau udah paham, coba kerjakan soal
berikut ini. Oke, perhatikan ya. Di sini saya punya fiil atau kata kerja dhahaba yang sama seperti kata kerja yang tadi akala, tapi di sini cuma berbeda arti. Ya, artinya pergi. Kemudian ada huruf jar ila yang berarti ke, dan isim al-madrasah yang berarti sekolah. Kemudian tantangannya yang harus kamu jawab untuk mengetes pemahamanmu. Di sini masih dengan 3 kata yang sama. Coba tes pemahamanmu dengan menerjemahkan kalimat ini. Saya telah pergi ke sekolah. Saya telah pergi ke sekolah. Di situ sudah ada kata dhahaba yang berarti pergi, kemudian ila yang berarti ke, kemudian al-madrasah berarti sekolah. Nah, bagaimana jika kemasukan subjek saya menjadi saya telah pergi ke sekolah? Bagaimana bahasa Arab dari kalimat tersebut? Silahkan kerjakan di buku kalian masing-masing, atau bisa langsung dikerjakan di kolom komentar video ini, baik itu dengan bahasa Arab dan dengan tulisan Arab, atau dengan bahasa Arab tapi dengan tulisan Latin. Selamat mencoba. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.